Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara mara mitra darat dimanapun kalian berada, terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau. Masih bersama saya di sini ada Oji dan di sini ada Ponco. Dan hari ini tim Humas menghadirkan program terbaru Bang Ponco. Namanya itu Di Balik Tirai. Adapun tamu gestar kita Mas Oji, dia seorang wanita anggun, cantik, keibuan, pintar, dan tentunya cerdas. Yuk kita buka tirainya, siapakah gerangan beliau? Langsung kita panggil Ibu Dini Kusumahati Damarinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarganya gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah Bu. Jadi gini Bu, kita nih dari tim Humas lagi melakukan podcast program terbaru Bu dari tim Humas namanya Di Balik Tirai. Dan di balik tirai ini Bu, kita juga akan menyampaikan informasi kepada seluruh netizen, terus juga menyampaikan edukasi, terus juga berdiskusi ya dengan narasumber-narasumber kita ya Bang Ponco ya. Dan alhamdulillah Bang Ponco, hari ini itu merupakan keberuntungan buat kita Bang Ponco. Ini hari spesial untuk kami Bu yang benar-benar susah untuk kita dapatin waktu yang Benar Bang Ponco, susah kali Bang Ponco ya. Iya, benar. Kadang Susah. Ibu kadang pagi dah di Jakarta, tau-taunya malam dah di Mata gitu Bang Ponco. Di Jakarta sama di Batam. Ya, karena banyak kerjanya Bang Iya, Ponco ya. betul. Jadi hari ini tema kita mau membahas tentang perkenalan BPTD kelas 2 Kepulauan Riau. Mungkin Bu barangkali ada mitra darat kita yang di rumah yang masih bingung Bu, ini BPTD apa sih gitu. Terus kinerjanya gimana Bu, terus visi misinya apa, kerjanya ngapain aja gitu. Bisa bantu dijelasin, izin Bu. Baik, makasih. Halo mitra darat semuanya, apa kabar? Jadi BPTD kelas 2 Kepulauan Riau itu 19 Mei 2023. Saat itu BPTD Riau Kepri, kita pecahan dari BPTD Riau Kepri menjadi BPTD kelas 2 Kepulauan Riau, jadi sendiri. Kenapa dipecah? Karena pada saat itu mungkin terlalu luas sekali wilayahnya. Dan sama dengan BPTD lain, BPTD ini merupakan Balai Pengelola Transportasi Darat yang pastinya kita itu bertujuan untuk menciptakan transportasi yang nyaman, aman, dan selamat di bidang transportasi darat. Apa saja yang ada di bidang kita ini ada menangani penyeberangan, menangani keselamatan, pengujian, sarana, prasarana, dan many things lah. Yang pasti sih tentang transportasi yang ada di darat. Oh, keren Mas Oji ya. Berarti untuk mitra darat yang di sini nih sudah tahu nih Mas Oji untuk BPTD ini seperti apa sih? Ya. Dan kita sekarang emang bener baru Mas Oji, BPTD baru, tapi emang power kita tuh sudah kelihatan. Alhamdulillah sih Bang Ponco. Di bawah kepemimpinan Ibu Dini Kusumahati Damarinta. Alhamdulillah. Izin Bu, Ya. Bu, kita kan sering nih Bu berhadapan dengan masyarakat nih Bu. Iya, benar sekali. Tentang perbedaan Disub dan BPTD Bu. Nah, dengan kita yang seragam kita sama, kemungkinan masih ada perbedaan yang signifikan Bu. Nah, tentang tupoksi kerjaan kita. Karena mungkin kita sama-sama insan perhubungan Bu ya. Nah, mungkin bisa Ibu bantu menjelaskan. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya sama-sama sih mengenai penanggung jawab terhadap di bidang perhubungan. Dan kalau dinas perhubungan baik di provinsi maupun kabupaten kota, sebenarnya yang membedakan dengan kita hanyalah kewenangan. Kalau kita itu skup wilayahnya, kita ini merupakan kaki tangan dari pusat. Artinya yang di bawah kita adalah penanganan antar kota, antar provinsi, jalan nasional, atau hal-hal yang strategis lainnya yang nasional gitu ya. Sedangkan kalau yang dinas-dinas itu adalah merupakan kaki tangan dari Pemda setempat. Kalau di provinsi ya dinas perhubungan provinsi, di kabupaten kota itu dinas perhubungan kabupaten kota. Dan kita BPTD itu selaku ibunya lah ya. Kita juga yang banyak memberikan kebijakan-kebijakan tentunya dari pusat, dan BPTD ini fungsinya secara kewilayahan satu provinsi itu mengawali lah artinya. Jadi kita itu sama-sama berkolaborasi dan mendukung
serta berkoordinasi juga dengan pemerintah setempat untuk sama-sama mewujudkan. Tujuannya sama, visi dan misi pun juga sama, tentunya untuk menciptakan transportasi darat yang handal, yang aman, nyaman, dan selamat. Berarti udah jelas Bang Punco Udah bahwa jelas. perbedaan antara BPTD dan Disub itu, Disub di bawah kewenangan wilayah setempat dan BPTD dari pusat langsung Bang Punco. Nah, itu menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan Masyarakat. Karena emang seragam kita sama Bu ya. Iya. Pengalaman saya juga seperti itu Bu. Nah, kerja di mana di Disub ya. Nah, Oke Bu, kalau untuk struktural Bu di BPTD Kepulauan Riau Bu, itu ada apa aja Bu? Kalau boleh tahu dan fungsi kerjanya Bu. Oke, kalau di kita di BPTD itu di bawah saya kepala balai itu ada seksi-seksinya. Ini seksi-seksi yang seksi sekali. Oh, seksi sekali. Siap Bu. Jadi ada di bidang lalu lintas, ada di bidang pentata usahaan, artinya di situ ada perencanaan di dalamnya, ada programnya, ada pengatur keuangan, kepegawaian, lantas ada di sarana, bidang sarana, dan yang terakhir ada bidang prasarana. Di luar itu, ya, di luar itu kita punya namanya wilayah kerja Wilker, ya. Itu ada satpel-satpel kita di beberapa pelabuhan dan satpel itu juga membawahi beberapa Wilker. Jadi cukup banyak juga sih di BPTD. berarti kalau misalnya untuk struktural itu 4 maksudnya. Ya. Tata usaha, prasarana, sarana, dan lalir. Benar. Ya. Itu untuk di kantornya Itu Bang di Punco. kantornya. Bu, mungkin ini yang sering ditanyakan sama masyarakat juga Bu. Yang mungkin yang agak kebingungan ya Bu Iya, ya. kebingungan. BPTD ini kan kepanjangan Balai Pengelola Transportasi Darat Bu, izin. Artinya di bawah naungan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Mungkin yang orang tanya Bu, di Kepri ini kok ikut mengelola pelabuhan penyeberangan gitu Bu, bisa dibantu jelaskan Bu? Ya, karena ASDP namanya ya, ASDP. Angkutan Sungai dan Oda Penyeberangan itu merupakan bagian dari darat. Kenapa? Karena pulau ini sebenarnya tidak terputus. Artinya menyambungkan darat to darat gitu. Jadi RoRo itu roll off roll on dalam bentuk kapal itu artinya kita menyambung sebagai kalau di pemerintah pusat atau kebijakan kita di perhubungan darat itu ada namanya Sabuk Nusantara. Tapi kalau kita di Kepulauan Riau itu tidak, walaupun tidak termasuk dalam Sabuk Nusantara, tapi kita memiliki konsep yang sama. Artinya penghubung antar pulau-pulau ini Penghubung antar pulau. di dalam satu provinsi. Berarti nambah lagi nih Mas Uji, wawasan kita. Wawasan masyarakat ya Bang ya? Iya. Berbicara dengan hubungan antar pulau-pulau tadi Bu, dari peran BPTD untuk meningkatkan koneksivitas akses masyarakat Bu, karena kan memang kita ini banyak pulau Bang Punco ya. Jadi akses masyarakat untuk beraktivitas masih banyak menggunakan transportasi laut Bu. Dari BPTD Bu untuk meningkatkan koneksivitas itu seperti apa Bu? Kita ya BPTD cukup banyak nih ya Mas Oji dan Mas Ponco. Jadi banyak di pulau-pulau luar sana ya. Kita membangun beberapa pelabuhan, namanya pelabuhan feri RoRo atau pelabuhan penyeberangan. Dan itu masyarakat sangat bertumpu. Kenapa? Karena di RoRo itu kan kendaraan-kendaraan bisa masuk. Iya benar. Kendaraan-kendaraan bisa masuk, mengangkut banyak, merupakan pengangkutan bisa dari bahan-bahan pokok. Terus masyarakat juga antara pulau juga terangkut. Sehingga peran dari BPTD ini bukan hanya untuk menyelenggarakan pelabuhan saja, tapi juga menyediakan kapal. Menarik sekali kapal kita punya di Kepri ini ada 2, namanya Bahtera Nusantara, Bahtera Nusantara 1, Bahtera Nusantara 03, itu adalah merupakan kapal kita yang kita layani mulai dari Pulau Pinang, terus sampai dengan ke Mata, Anambas, ke Natuna, bahkan sampai ke Tambelan sana. Jadi bisa dibayangkan kita ini adalah merupakan penghubung, ya. Kita menyelenggarakan penghubung. Bukan hanya itu juga, kita juga mengatur, artinya mengawasi dalam hal keselamatan. Karena kita nggak tahu nih Mas Oji, keselamatan di pelayaran kelautan itu seperti apa. Because laut itu sangat luas sekali ya. Dan kita BPTD mencoba untuk mengambil alih peran itu supaya yang selama ini tidak tertangani dengan program kita yang baru. Kita punya local port system ya, ada center nanti kita akan bangun di Telaga Punggur tentunya, dan merupakan port system yang bisa mengawasi keberadaan kapal-kapalnya di mana. Dan jangkauannya ini ya bisa, memang dia
by port, artinya lokal portnya ini terputus dari pulau ke pulau, tapi kita akan bersambung menyambung lah, gitu ya. Program kita untuk pulau-pulau ini. Berarti kita memiliki 2 kapal ya Mas Uji ya? Dua kapal. Yang KMP 01 dan KMP 03 Bahtera Nusantara. yang menjalan ke Anambas dan Mata ya Bu ya? Ya, dan di situ konektivitasnya diletakkan ada di situ. Kenapa? Karena kita menyambungkan pulau-pulau itu tadi. Keren. Jadi Bu, berbicara tadi kan kita ngomongin tentang koneksivitas antar pulau Bu. Nah, ini juga menyangkut sektor pariwisata Bu, yang sama-sama kita tahu bahwa di Kepulauan Riau ini sektor pariwisata cukup mendominasi Bu, seperti di Lagoy Bintan, Lagoy, iya. yang dengan pantainya, terus juga di Anambas dengan terumbu karangnya Bu. Iya. Ada nggak sih Bu dari DPTD punya kolaborasi dengan Departemen Pariwisata, misalnya untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas agar wisatawan tuh larinya tuh ke Kepri gitu Bu, yang memudahkan gitu Bu. Oke, menarik sekali ini ya pertanyaannya, sekaligus merupakan tantangan buat kita ke depannya. At least kita itu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah pastinya. Dalam hal ini pemerintah daerah tuh banyak ya. Banyak, kita memang biasanya langsung to the point, kita kepada gubernur, kepada bupati, kepada wali kota. Nanti dari arahan-arahan beliau-beliau ini nanti akan menurunkan bagiannya, apakah ke dinas pariwisata, dinas perhubungan, dinas pendidikan, dan lain hal sebagainya. Salah satu peran kita adalah memberikan petunjuk. Petunjuk Bu. Ya, itu penting banget Mas Oji. Jadi yang saya ketahui, contoh kecil saja, saya jalan dari Pinang ke Uban, kan nggak ada tuh orang menyatakan papan petunjuk Telaga Biru, Telaga Biru, Iya, Telaga benar. Biru. Padahal begitu saya sampai di sana, wow, itu sangat luar biasa sekali. Jadi di fotonya, nah ini cakep banget, ini salah satu merupakan destinasi wisata tapi yang nggak ke-upload banget. Karena nggak ada petunjuk kali Bu ya. Iya, benar sekali. Jadi ternyata jangankan saya, masyarakat beberapa pun ternyata belum pernah ke sana. Wah, Sayang banget dong Bu. rugi berarti. Iya, rugi. Coba saya tanya nanti dengan siapa gitu ya, kita wawancara. Ternyata belum semua juga orang Pinang sana. Iya, Bu. Jadi bagaimana kita bisa mengedepankan wisata kalau kita tidak tahu? Bagaimana cara tahu? Karena kita bergerak di bidang perhubungan dan salah satu tupoksi kita adalah memberikan petunjuk berupa fasilitas perlengkapan jalan, perambuan, peringatan. Nah, nanti kita akan coba rangkai di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mendorong Bintan ini menjadi wilayah KSPN. Sudah sebenarnya, tapi kita akan mencoba untuk lebih merapihkan lagi agar masyarakat lebih tertarik. Kenapa? Ketika orang itu sudah merasa di ruas jalan yang nyaman, kok ini enak, kok ini nyaman gitu ya, nanti akan orang menarik lagi gitu. Dan kalau selebihnya mungkin itu merupakan kewenangan dari dinas pariwisata gitu ya. Tempat ya Bu ya. Wah, ini luar biasa program-program Luar biasa. kedepannya Bang Bobi. Mungkin sangat-sangat membantu untuk petunjuk masyarakat yang mau berwisata dari Pulau Berarti Bintan. itu memang harus ada petunjuk Bu ya, misalnya kayak wisata yang ada di Kepulauan Riau. Tapi memang benar sih Bang Mojo, kalau kita dari Tanjung Pinang ke Uban memang nggak ada rambu-rambu ini, ada danau Iya. biru gitu kan. Atau ini mana pantai apa gitu, Pantai apa nggak gitu. ada. Emang harusnya tuh kayak gurun pasir seperti itu. Iya. Gurun pasir. Cuman Padahal itu kiranya penting. di Instagram doang gitu Bu ya, Iya. cuma nggak tahu Iya. tempatnya di mana gitu. Saya kemarin di medsos saya kasih foto itu, semua nanya. Itu di mana gitu, ibu itu di mana, itu di mana, itu banyak sekali yang nanya. Saya bilang tuh ada di Bintan. Mahal ya? Enggak. Dan ternyata orang, saya dulu pernah ke Papua, itu ada namanya Danau Biru. At least waktu saya mau menuju ke sana dari Raja Ampat itu sangat jauh sekali dan kita butuh effort banget. Untuk tempat yang indah, memang indah sekali. Tapi effortnya luar biasa. Kita harus ke Raja Ampat, kita harus menggunakan perahu dan lain sebagainya. Tapi ke Telaga Biru itu enggak dong. Itu mudah. Tapi orang nggak tahu. Tapi jalan lagi Bu ya. Yes. Jalan lagi. Jadi sebenarnya Bang Ponco, potensi wisata yang bagus itu memang harus didukung dengan fasilitas-fasilitas yang cukup Bang. Iya, benar Mas Uji. Ya. Nah ya lupa saya, satu lagi. Ya PR kita adalah, nanti ini PR tim Humas juga nih. Jadi PR-nya Mas Ponco dan Mas Oji. Humas itu bukan serta-merta buat podcast saja. Bukan serta-merta konten aja. Pemberitahuan merupakan dari digitalisasi dan map itu penting banget. Nah, nyambung tadi ke pariwisata. Sekarang nanti saya tantang Mas Oji sama Mas Ponco, abis ini buat map
tentang lokasi-lokasi wisata yang ada di Kepri. Siap Bu. Siap. Kita laksanakan ya Bang Ujo ya. Laksanakan. Kerjaan baru Bang Ujo. Kerjaan baru. Iya. Bu, mungkin tantangan Ibu selama Ibu menjabat menjadi kepala BPTD, ada nggak sih Bu tantangan Ibu untuk menjalankan tugas Bu untuk ya selama Ibu menjabat? Mungkin Ibu bisa sharing-sharing pengalaman Ibu. Mana tahu untuk kita kita berdua ya Mas Uji ya. Bisa sambil sharing ya Bu ya. Sharing-sharing. Cara menyelesaikannya Bu. Mungkin kalau dari Bu, wah udah aku libas. Udah ribet semua nih atau udah aku kerjakan semua nih. Gitu. Oke, ini menarik juga sih pertanyaannya. Kenapa? Karena tantangan ya. Sebenarnya saya nggak pernah bilang itu adalah sebuah tantangan. Kenapa? Karena hidup saya dan selalu menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita ini kalau bekerja dengan niatan yang baik, insya Allah hasilnya baik. Artinya apa? Ada sesuatu hal yang memang kalau orang menganggap itu sebuah tantangan, tapi buat saya adalah itu yang harus kita kerjakan dan kita harus lewati. Tinggal itu merupakan bagian yang mudah atau sulit. Tapi insya Allah kembali lagi niat kita baik semuanya dan saya di BPTD luar biasa punya teman-teman yang sangat support dan kita sama satu tujuan. Jadi it work. Artinya everything's gonna be okay. Keren. Gimana kita tadi? Everything's gonna be okay. Ini pertanyaan terakhir kita pada pertemuan kali ini, pada episode kali ini. Untuk harapan dari Ibu untuk kinerja BPTD Plus Growth Memorial ke depannya gimana? Oke, baik. Harapan saya kepada BPTD bisa mewujudkan apa yang menjadi visi misi kita dan tujuan ini bisa tercapai. Artinya bagaimana masyarakat di Kepri dengan hadirnya BPTD ini memang benar-benar menjadi lebih baik, lebih maju di bidang transportasi darat. Dan bukan hanya itu, besar harapan saya juga kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, kepada seluruh jajaran, mari kita sama-sama berkolaborasi, berkoordinasi, dan kita sama-sama mewujudkan untuk masyarakat kita untuk transportasi yang aman, nyaman, dan selamat. Oke, terima kasih Bu sudah menyempatkan hadir di podcast kami dan terima kasih ini luar biasa Bang Ujo. Luar biasa. Ibu sudah menjelaskan cukup panjang lebar dan sangat-sangat jelas dan harapan kita untuk seluruh mitra daerah di rumah semoga bisa dipahami dan dimengerti tentang apa yang dijelaskan semuanya Bang Ujo. Dan juga kita menambah wawasan banyak di perusahaan. Kita untuk BPTD, untuk mitra darat juga sudah tahu seluruhnya BPTD. Ya, Sudah ujung lagi mas Bayu ya. closing ya. Oke Bang Ujo, mungkin ini untuk closing kita Bang Ujo. Kalau tadi kan di awal kita ada opening di balik tirai. Jadi mungkin kita bisa aja ibu. Boleh. Boleh izin bu. Ini mitra darat harus wajib tahu kalau Ibu Kabali kita jago nyanyi loh Bang. Oh iya? Ya, makanya kita buktikan sekarang. Nah jadi gini bu. Di balik tirai gitu bu. Boleh Bu ya? Boleh Bu ya? Di balik tirai gitu bu. Iya. Oke. Ayo Bu, boleh kita coba ya? Kita tes ya Bu. 1, 2, 3. Di balik tirai. Boleh masuk lagi. Kayaknya suara ibu kurang keluar ya maksudnya. Oh, lama sekali. Ibu sore kurang tuh. Ya. Bu, boleh kita coba ya Bu ya? Kita coba untuk dari resik ya. Oh, dari resik ya. Dari resik. 1, 2, 3. Di balik tirai. Sambil Korea dong. Ya. Sorry ya. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Di balik tirai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.